Yuhu! Anybody home? Semua kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang udah terdampar dan kesasar di sini, terima kasih. Aku si pembisik kartu. Aku tinggal di Belanda dan di Thailand. Masih penasaran dengan misteri keluarga Kalideres? Kalau Madam Suki masih penasaran sampai hari ini, karena kepolisian masih melakukan banyak sekali penyidikan, otopsi dan lain-lain. Pokoknya rentetan prosedur yang harus mereka lakukan, dan polisi juga harus memberikan sebuah clarity kepada masyarakat tentang sebuah kejelasan apa penyebab keempat orang yang meninggal di rumah tersebut. Apakah mereka itu budir, atau mereka ini memang melakukan seperti banyak dugaan orang, yakni ikut dalam sekte pemahaman tertentu, atau tapi bagaimana dengan dua orang yang masih hidup itu? Kalau dua orang yang masih hidup itu, artinya kan mereka masih hidup, tapi kok meninggal juga? Lalu siapa di antara Budianto dan Sidian, siapa yang bertahan? Dan kenapa? Ini teka-teki yang benar-benar membuat kita yang pusing, ya nggak sih? Menanggapi dari video Madam Suki yang Madam Suki buat beberapa hari yang lalu, ini ada Ceng Dora nih. Apa kabar Ceng Dora? Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan umur panjang, bahagia selalu ya. Ini Madam Suki mau bacain ya pendapatnya Ceng Dora. Jadi kita mau bahas-bahas dari komen-komen kalian. Dan terima kasih buat kalian yang udah menulis capek-capek. I really appreciate it. Dan hari ini kita mau bacain ya. Nah, ini ada Ceng Dora S. Borneo. Ceng Dora mengatakan atau memberikan komentar dari video yang terakhir Madam Suki buat ya. Orang pasti mikir dengan perilaku tuan rumah. Bisa saja dalam benak mereka psycho. Belum lagi hal-hal yang berbau horor, hantu. Terlihat jenazah itu, atau terlebih lihat jenazah itu. Jelas ini efek psikis muncul. Pikiran macam-macam bisa berkembang yang buat takut, seperti takut semacam dimacam-macamin oleh tuan rumah. Aku kalau jadi surveyor itu madam lari terpirit-pirit, langsung lapor ke pihak berwenang. Gak perlu basa-basi sama tuan rumah. Itu kalau perlu teriak-teriak minta tolong supaya warga datang ramai-ramai ke tempat itu. Kalau diambil tindakan seperti itu, mungkin 3 nyawa yang lainnya tidak melayang. Perilaku aneh mereka juga bisa dicegah ya. Jadi kebetulan Madam Suki juga membuat video tentang orang-orang yang datang ke sana, padahal mereka tahu bahwa ibunya Sidian ini sudah mencurigakan banget gitu. Bau busuknya itu benar-benar udah menyeruak ya. Tapi mereka kenapa kok tidak melaporkan ya? Oke. Jadi barangkali kalian juga tahu ya, karena si Budianto itu atau adiknya ya, adiknya Bapak Rudianto itu mengatakan begini dan dia meminta supaya tidak dilaporkan. Tetapi kan benar yang katanya Ceng Dora itu kan sesuatu yang mencurigakan banget, nggak normal gitu. Dan Madam Suki di video itu juga mengatakan bahwa apakah sebenarnya kita itu adalah orang-orang yang nggak peduli tentang orang lain gitu kan? Karena di situ Madam Suki melihat kartunya orang-orang tersebut sangat hati-hati dalam pekerjaannya. Sehati-hatinya kita dalam pekerjaan, tetap loh kita itu harus curiga. Apa yang terjadi ya kan? Nah jadi ayolah kita itu menjadi orang-orang yang jeli, terutama ketika kita melihat, mengetahui, merasakan, apalagi ini melihat ya,
melihat sendiri loh ya orang tersebut ketika masuk di kamarnya si Dian itu dan ibunya, ya kan? Di situ mereka tidak laporan atau tidak merasa terbeban begitu ya. Madam Suki juga heran di situ. Jadi bukan bermaksud untuk mencampuri urusan orang lain, tetapi kita memang harus jeli dengan kondisi, dengan keadaan. Jangan kalau kita lihat di jalan orang dipukulin, istrinya dipukulin, kita diam aja, itu kan KDRT itu kan urusan masing-masing. Jangan, itu urusan kita semua. Karena kekerasan atau KDRT itu bukan bukan urusan pribadi, bukan urusan rumah tangga, tetapi urusan publik ya. Nah, kita lanjut ke pendapat atau komentarnya Mas Delon Boso. Apakah hasil survei dari petugas koperasi telah menyetujui kapan cair pinjaman tersebut? Perlu didalami, petugas tersebut harusnya melaporkan kejanggalan-kejanggalan yang diketahui. Apalagi sudah menganalisa bahwa nama pemilik telah wafat dan juga dengan perintah dari Budianto untuk tidak bilang-bilang dengan orang lain, ya kan? Nah, terus harusnya petugas tersebut melapor minimal ke Pak RT, ya kan? Ke RT. Sangat diragukan keterangan petugas koperasi SP dengan tidak melaporkan. Iya dong. Jadi apalagi ini ada 3 orang dan Budianto mengatakan jangan ini ya. Tapi Budianto kan mengatakan itu sakit ya, bukan meninggal, sakit. Bahkan Dian pun memberikan seperti keyakinan bahwa dia masih memberikan susu sama ibunya karena ibunya ini nggak mau makan. Terus kemudian si Dian ini masih menyisiri rambut ibunya begitu. Itu dari pengakuan Dian. Ya, jadi bisa jadi ketiga orang ini berpikir bahwa ya memang itu sakit gitu, makanya mereka butuh uang. Tetapi apapun itu, ayolah kita itu peduli. Apalagi baunya sudah sebusuk itu nggak normal. Dari baunya aja yang menyengat. Itu sebenarnya orang tiga ini tadi harusnya datang minimal ke Pak RT, paling nggak ngasih laporan, Pak, Bapak nggak tahu ya ada warganya yang sakit dan mereka butuh uang. Nah, barangkali aja Pak RT-nya memang nggak tahu. Jadi apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta itu karena Madam Suki pernah tinggal di Jakarta. Orang Jakarta itu kan ya lulu gue ya kan. Tapi mudah-mudahan ya dengan banyaknya kejadian-kejadian kayak gini, apalagi kita mendapatkan atau Pak RT itu ya. Pak RT itu seharusnya kan lebih ini lagi ya. Ini cari baunya di mana nih gitu ya kan. Adanya ronda dan lain-lain itu fungsinya. Terus janganlah kita itu menjadi orang-orang yang EGP. Kalau kayak gini-gini ini akhirnya gimana? Menjadi keresahan ya. Dan banyak lagi loh. Ini baru 1 orang yang ada di permukaan. Banyak lagi orang-orang yang hidupnya itu tertutup seperti keluarga Bapak Rudianto ini. Jadi gimana dong menurut kalian? Jadi ini memang benar-benar disayangkan banget ya. Mudah-mudahan kita ini menjadi orang-orang yang saling peduli gitu loh, satu sama lain. Atau kalau kita ngelihat, mendengar atau membawi semacam itu udah jelas banget loh ya. Hidung kita itu diberikan Tuhan untuk benar-benar menjadi sensor yang terbaik gitu loh. Tapi sampai selama itu, you can imagine that ya. Dari tanggal 10 Mei sampai ketahuan November itu wow, ini luar biasa menurut Madam Suki dan menurut kita semua yang membuat kita terwow ya. Kok ada ya manusia, I don't know what to say. Jadi sekarang kita beralih ke Bang Effendi Darmawan. Terima kasih ya sudah menulis Bang Effendi. Jadi komentar-komentarnya patut sekali aku pikirkan gitu. Nah, ini pendapat Bang Effendi, paman dan keponakan itu ada hubungan platonic love, yaitu cinta yang tidak bersyarat, tanpa nafsu dan birahi. Cinta platonik ini lazimnya dijumpai dalam hubungan anak dan orang tua, cinta antara saudara atau cinta dalam persahabatan. Biasanya cinta ini tumbuh sebagai rasa kagum satu sama lain atau karena ada kesamaan minat ya.
dan sudut pandang. Tentu ada rasa khawatir jika yang dicintainya sedang berada dalam masalah atau dalam kondisi sulit, maka dia akan memikirkan cara untuk membantu orang yang dicintainya. Oke. Terus di sini Madam Suki mau lihat di kartu aja ya, apakah seperti yang dikatakan oleh Bang Effendi itu memang sinkron. Kita lihat energinya. Apakah mereka ini, karena Madam Suki udah membuat videonya ya, dalam pikiran Madam Suki ini pendapat yang subjektif ya. Jadi ini prediksi aja. Madam Suki sudah membuat videonya. Bisa nggak sih, atau bisa jadi si omnya ini sama si Dian ini mempunyai hubungan yang spesial. Itu yang Madam Suki bikin videonya. Kalian yang pengen tahu tentang video-video misteri keluarga Kalideres, kalian lihat di kolom komentar, oke? Jadi bagaimana? Apakah om dan ponakan ini seperti yang dikatakan oleh Bang Effendi, cinta platonik atau cinta platonis ya? Jawabannya Six of Cups. Oke. Dilihat dari gambarnya juga ya, sepertinya ada seorang laki-laki dan anjingnya, dan sini ada anaknya. Oke. Aku butuh 2 kartu lagi, hubungan Dian dan pamannya. Di sini ada Three of Pentacles. Oke. Di sini ada Four of Swords. Nah, gimana ini Bang Effendi? Mari kita terjemahkan satu persatu. Six of Cups artinya nostalgia masa lalu, sedangkan Three of Pentacles adalah persetujuan, dan Four of Swords adalah pemulihan. Menurut kalian bagaimana dengan rangkaian kartu-kartu ini? Jadi Bang Effendi berpendapat bahwa hubungan itu semacam memang tertarik satu sama lain karena mungkin kekaguman. Ini dibenarkan di kartu ini. Tapi di sini ada persetujuan. Ini yang membuat aku yang persetujuan apa ya antara dua orang ini? Apakah mereka mempunyai satu agreement di mana kedua orang tuanya itu dihabisi? Karena di sini ada agreement. Terus di sini ada Four of Swords, artinya pemulihan dari pekerjaan. Ini bagaimana ya? Oke, kita lihat lagi ya. Apakah mereka ini benar-benar tidak mempunyai hubungan seperti yang Madam Suki pikirkan? Ya kan, aneh. Karena aneh gitu loh. 2 orang meninggal dan 2 orang tersisa, dan akhirnya 2 orang yang tersisa ini meninggal semua. Ini menjadi pertanyaan kita, what's going on? Ya kan? Coba ya. Iya. Wow, kartunya Bang, Queen of Cups. Di sini mengatakan bahwa ya, Dian ini sangat mengagumi omnya, ya. Kalau mereka mempunyai hubungan spesial, ya itu benar. Tetapi entah seperti apa penjabarannya, di sini si Dian ini suka banget mengikuti nasihat-nasihat omnya. Jreng-jreng. Di Queen of Cups ini menyatakan bahwa mereka ini mempunyai hubungan yang spesial memang. Dan seperti yang dikatakan oleh Bang Effendi, itu adalah cinta platonik atau cinta platonis. Jadi cinta platonis itu adalah cinta yang tidak ada ketertarikan dengan seksualnya, ya. Jadi kekaguman, seperti misalkan kita kagum sama adik kita, atau sama kakak kita, atau sama suaminya orang, hanya kagum, tetapi tidak ada unsur seksualnya, begitu ya. Tetapi perasaan Dian sama omnya ini prediksi lagi ya, prediksi, ingat, ini nggak wajar seseorang yang mengagumi orang lain dengan too much. Pokoknya gini deh, segala sesuatu yang too much itu namanya nggak wajar.
ya. Oke, sampai di sini pembacaan kita. Tapi di sini ada komentar dari Felina Ginda. Dia mengatakan ODGJ ujungnya, tahu ya? Jadi ODGJ itu orang yang ya gimana ya, dia tahu ibunya meninggal, bahkan dia tidur bersama ibunya. Itu kan sesuatu yang gak normal, abnormal. Orang psikolog forensik, kita tahu ya, Mas Reza itu mengatakan bahwa ini ya tindakan abnormal gitu. Ada orang meninggal, kok justru dia tidur bersebelahan dengan orang meninggal itu. Tapi nanti aja kita akan lihat lagi dari komentarnya si Felina. Nanti kita ulas lagi, kita buat videonya. Apakah Dian ini terkategorikan ODGJ ya? Buat kalian yang mempunyai masalah dengan diri kalian atau masalah dengan kehidupan ini, silahkan untuk terhubung dengan energinya Madam Suki. Bagaimana cara menghubungi Madam Suki? Silahkan untuk melihat di kolom komentar atau di deskripsi ya, atau ada nomor yang selalu Madam Suki sertakan. Buat kalian juga yang mempunyai gangguan-gangguan pikiran, gangguan-gangguan pikiran ini jangan diabaikan loh ya. Nanti kita bisa menjadi orang yang aneh. Nah, keanehan-keanehan itu yang membuat kita nanti kehidupan kita ya seperti itulah ya. Kalian bisa mengikuti pemulihan atau pengobatan di program Paket Cahaya. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam cahaya.